Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Peserta kajian online yang berbahagia, tema ini spesial sekali ya. Jadi ada 3 titik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah Ramadan, dan yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Nah, ternyata ketiga titik ini berhubungan erat satu sama lain, sehingga saya istilahkan sebagai sebuah segitiga, yaitu segitiga istighfar. Nah, tujuan dari materi kali ini adalah agar kita tidak salah bidik ya. Pastikan kita membidik sesuatu yang tepat di saat yang tepat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membidik dan untuk memberikan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang istighfar. Tentang istighfar ini ada kisah nyata yang luar biasa ya, patut kita teladani. Ini terjadi di negara Irak. Jadi pada suatu hari adalah Imam Ahmad bin Hambal, kenal ya, Imam Hambali. Beliau saat itu tinggal di kota Baghdad di Irak. Di usia yang sudah senja, dia tiba-tiba saja punya keinginan yang sangat kuat untuk pergi ke kota Basrah. Basrah letaknya kurang lebih 500 km. Jarak yang sangat jauh pada saat itu ya, sangat melelahkan. 500 km. Nah, tidak ada undangan, tidak ada acara yang harus dihadirinya, tidak ada saudara yang harus dikunjunginya. Tapi dia begitu punya keinginan yang sangat kuat untuk pergi ke Basrah tadi. Dan dia juga tidak tahu harus berkunjung ke lokasi mana. Tapi karena dorongannya begitu kuat, akhirnya dia pergi juga ke kota Basrah. Jadi berangkatlah Imam Ahmad pergi ke kota Basrah. Sampai di Basrah, ini sudah menjelang Isya, kemudian dia sholat di sebuah masjid. Setelah sholat Isya ya, maka dia berbaring-baring di dalam masjid. Tapi malang apa bisa dikata, tahu-tahu ada marbot yang datang dan dia mengusirnya. Wahai Tuhan, Anda tidak boleh tidur-tiduran di sini. Gitu. Nah, rupanya marbot itu tidak tahu dia dengan siapa dia bicara. Andaikan dia tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, mungkin tidak akan seperti itu perlakuannya, tidak mungkin diusir ya. Meskipun Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama besar negeri itu yang sangat terkenal, tapi belum tentu setiap orang kenal wajahnya, karena dulu belum ada Facebook, tidak tahu ya, tidak semudah sekarang informasinya. Kemudian setelah imam besar tadi diusir dari masjid, kemudian dia sampai di teras masjid. Nah, merasa aman, akhirnya beliau tidur di teras masjid tadi. Tapi lagi-lagi si marbot mengusirnya. Bahkan sampai mendorong-dorong keluar, sampai di jalan. Nah, kemudian ada tukang roti dari seberang jalan melihat pemandangan itu. Jadi ada orang tua yang seperti gembel barangkali begitu ya, makanya diusir-usir meskipun dia sudah duduk hanya di terasnya saja. Melihat pemandangan seperti itu, akhirnya tukang roti memanggilnya. Wahai Tuan, engkau boleh beristirahat di tempatku, katanya. Nah, Imam Hambali sangat senang sekali. Dengan langkah konte dia menuju tempat si tukang roti tadi. Jadi, tukang roti itu diam di sebuah tempat ya, itu untuk jualan roti sekaligus untuk membuatnya di sana. Nah, pada saat istirahat di tempatnya tukang roti tadi, ini Imam Hambali melihat pemandangan yang aneh, yang luar biasa, yang tidak biasa. Dia melihat si tukang roti itu, kebetulan tukang roti saat itu sedang membuat adonan untuk pembuatan roti ya. Setiap gerak-gerik si tukang roti itu, dia selalu menyertainya dengan istighfar. Mulai dari ngambil tempat, dia baca astagfirullahaladzim, ngambil telur, dia baca astagfirullahaladzim, mecahin telur, dia baca istighfar, mengaduk adonan, dia juga baca istighfar, mengolah adonan, baca istighfar,
membuat roti, baca istighfar, memanggang roti, membukanya dari oven, dia selalu sertai dengan istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tadi penasaran, dia bertanya, "Wahai fulan, sudah berapa lama engkau mendawamkan istighfar seperti itu?" Kemudian dijawab oleh tukang roti, "Ya sejak saya jualan roti di sini lah, kurang lebih sudah 30 tahun. Jadi sudah 30 tahun si tukang roti mendawamkan baca istighfar setiap saat." Kemudian sang imam bertanya lagi, "Lalu apa faedah yang engkau dapatkan dengan membaca istighfar terus-menerus?" Dijawab oleh si tukang roti, "Setiap saya punya hajat, setiap saya minta kepada Allah, maka Allah selalu mengabulkan doa saya." Nah, ini hebatnya ini. Salah satu fadilah istighfar begitu. Kemudian si tukang roti melanjutkan, "Tapi ada satu permintaan, ada satu keinginan saya yang hingga hari ini Allah belum kunjung mengabulkannya." Jadi ini ada satu permintaan lagi ini yang belum terkabul. Karena Imam Hambali penasaran, dia bertanya, "Kalau boleh tahu permintaan apakah itu?" Kemudian dijawab oleh tukang roti, "Saya sudah lama menginginkan, saya sudah lama berdoa kepada Allah agar saya dipertemukan dengan ulama besar negeri ini, Imam Ahmad bin Hambal." Kemudian seketika itu Imam Ahmad yang ada di sampingnya terperanjat dan berteriak, "Allahu Akbar. Rupanya saya jauh-jauh dari Baghdad, tidak ada undangan, tidak ada keperluan apapun, kemudian pergi ke Basrah, bahkan hingga didorong-dorong oleh marbot. Rupanya berkat istighfarmu, akulah Ahmad bin Hambal ini. Subhanallah. Engkau telah membuktikan sabda Nabi bahwa barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah memberikan jalan keluar dan mendapatkan rizki yang tiada disangka-sangka." Kemudian si tukang roti ini terperanjat kaget, ternyata tamunya itu adalah tokoh idolanya. Kemudian mereka pun berpelukan dan tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu peserta kajian online yang berbahagia, jadi itulah testimoni nyata, kisah nyata tentang fadilah istighfar yang dialami oleh tukang roti. Kebutuhan hidupnya selalu dipenuhi Allah dan dapat rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Bertemu imam besar, pujaan hatinya, ulama besar negeri Irak saat itu adalah pertemuan yang tidak disangka-sangka, itu adalah rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi rizki bukan hanya harta saja, tapi bertemu dengan orang soleh pun adalah sebuah rizki. Nah, jadi kesimpulannya jadilah tukang istighfar, bukan tukang roti ya. Siapapun kita, tukang apapun kita, mari jadilah tukang istighfar. Sebab fadilah istighfar luar biasa. Seperti tadi dijelaskan ya. Ini yang pertama menurut hadis riwayat Ahmad tadi. Man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin mahraja wa rasaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Barang siapa yang banyak istighfar, maka Allah memberinya, menghilangkan kesedihan, dan Allah memberinya jalan keluar dari berbagai persoalan hidup, dan Allah memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka tadi. Jadi sudah diceritakan ininya, kisah nyatanya, dan ada satu lagi nih, di zaman sekarang ini ada nih. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah membawakan cerita ini di sebuah masjid ya. Kemudian setelah kajian selesai, ada jamaah yang menghampiri saya. Dia bilang, "Pak, saya juga pernah mengalami demikian," katanya. "Saya banyak membaca istighfar, kemudian tiba-tiba ada telepon dari Jakarta, dari saudara saya,
beliau mengajak saya umroh gratis gitu, subhanallah. Kemudian dia ditolongnya dari mulai pemberangkatan sampai dia siap mau lepas landas ke tanah suci. Nah, tidak sampai di situ pertolongannya, tapi setelah di tanah suci saat umroh itu ada pemuda ya, ada pemuda yang dia selalu menolong bapak itu. Jadi dia saat si bapak ini umroh ada banyak kendala-kendala ya, karena maklum sudah agak tua, maka Allah mengirim pemuda itu. Dia bilang ini siap menolong begitu, subhanallah. Nah, kemudian fadilah yang kedua adalah turunnya rahmat. Dalam surat An-Naml ayat 46 Allah mengatakan laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Ini adalah sebuah pengumuman ya. Jika kalian ingin mendapatkan rahmat, maka bacalah istighfar. Dan ini disebutkan rahmat apa yang didapatkan ya ketika seseorang beristighfar. Ini dijelaskan di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dalam ayat 10-nya Allah menyuruh beristighfar, kemudian ayat-ayat selanjutnya adalah fadilahnya. Yang pertama, dengan istighfar maka Allah akan mendatangkan hujan lebat gitu ya. Yursilis sama alaikum mitro. Dan Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kamu katanya. Nah, ini salah satu fadilahnya kalau kita mau membaca istighfar. Kemudian yang kedua, akan ditambahkan harta dan anak-anak ya. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Jelas ya. Bahwa Allah akan menambahkan kalian dengan harta dan anak-anak. Kemudian dilanjutkan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah jadikan kebun-kebunmu tumbuh subur. Jadi pertanian dan perkebunan menggeliat lagi ya berkat adanya hujan turun yang lebat tadi. Kemudian Allah jadikan sungai-sungai untukmu. Maksudnya sungai-sungai tidak kering lagi, mengalir karena hujan, banyak air untuk pengairan dan untuk minum ternak-ternaknya. Subhanallah. Nah, di dalam sebuah tafsir ada penjelasan begini. Suatu hari Hasan Al-Basri kedatangan tamu dan mengeluhkan tentang pacekliknya yang panjang di daerahnya. Kemudian dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, bacalah istighfar. Kemudian ada lagi yang datang kepada beliau. Dia mengeluhkan tentang kemiskinannya. Dia orang miskin dan dia ingin mendapatkan penghasilan yang layak, barangkali begitulah. Kemudian Hasan Al-Basri pun mengatakan, bacalah istighfar. Kemudian satu lagi datang kepada Hasan Al-Basri, mengatakan bahwa dia ingin punya anak. Kemudian Hasan Al-Basri pun menjawab dengan jawaban yang sama, bacalah istighfar. Kemudian rupanya ada orang yang mengamati penjelasan Hasan Basri tadi. Di situ tidak disebutkan apa itu temannya ataukah itu muridnya, tidak tahu. Dia mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, kenapa ada 3 orang yang datang dengan persoalan yang berbeda, Anda memberikan solusi dengan solusi yang sama, yaitu membaca istighfar. Maka jawab Hasan Al-Basri, ini semata-mata bukan karangan saya, dia bilang, tapi ini ada dalam surat Nuh ayat 10-12 tadi yang sudah saya terangkan. Jadi orang yang pertama datang mengadukan paceklik ya. Paceklik kan biasanya karena hujannya tidak turun ya, kemarau panjang, paceklik. Maka kalau baca istighfar itu akan turun hujan lebat, maka akan menambah kesuburan daripada dunia pertanian dan perkebunan ya. Peternakan juga karena ternak-ternak butuh minum. Kemudian orang kedua mengadukan kemiskinannya, dan ternyata istighfar juga akan menambah harta ya.
Itu di poin kedua kan nambah harta. Dan yang ketiga, orang yang ingin punya anak, memang istighfar juga akan menjadi asbab seseorang punya keturunan atau menambah anaknya. Nah, demikian fadilah rizki menurut fadilah istighfar menurut surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian masih ada lagi, istighfar juga bisa menolak bala. Dan Allah tidak mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ini maksudnya jika dalam sebuah kampung atau daerah masih ada orang yang mengucapkan istighfar, maka Allah tidak akan mengazab daerah tersebut. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, mengapa daerah saya sepertinya masih banyak orang yang beristighfar, tapi hari ini dilanda pandemi COVID-19? Jawabannya, itu pasti bukan azab, tapi itu adalah ujian dari Allah. Ini beda antara ujian dengan azab ya. Sebab kata Allah, kalau masih banyak orang yang beristighfar, ini berarti bukan azab ini. Karena Allah sudah mengatakan bahwa setiap kita itu akan diuji. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan. Ya, jadi pertama kali itu yang disebutkan adalah ketakutan. Dan wabah corona ini adalah semacam ujian ketakutan. Semua orang ketakutan kena virus. Semua orang ketakutan keluar, di lockdown, pakai masker dan sebagainya. Ini adalah ujian ketakutan dari Allah. Maka kuncinya adalah wabasyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang menjalani ujian tersebut dengan sabar. Jadi ini ketentuan bahwa kalau masih ada yang beristighfar, ini berarti pasti bukan azab, tapi ujian. Kemudian yang kedua, jadi poin yang kedua adalah tentang Ramadan. Mari kita lihat persamaannya dengan istighfar. Tentang dalil-dalil Ramadan disebutkan ya, antara lain hadis yang berbunyi man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh pengharapan kepada Allah, jadi harapannya semata-mata hanya kepada Allah ya, berpuasa bukan karena orang lain, itu ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada lagi dengan redaksi yang mirip, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, dia mulai tarawih, tadarus dan sebagainya dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi artinya apa? Artinya Ramadan itu bisa mendatangkan ampunan, mendatangkan penghapusan dosa, gitu ya. Sama dengan istighfar. Kemudian kelanjutannya dengan puasa Ramadan itu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Kemudian kelanjutannya dengan bertakwa maka kita akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar, solusi, dan akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini fadilah ini juga sama banget dengan fadilah istighfar tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah memberikan menghilangkan kesedihan dan
wa min kulli dzikin mahroja, solusi atau jalan keluar dari persoalan, warasakohu min haitsu la yahtasib, memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi fadilah istighfar itu sama banget dengan fadilah Ramadan, yang kemudian takwa pun mendapatkan hal yang sama, yaitu solusi dan rizki yang tiada disangka-sangka. Nah, inilah titik temunya di sini. Jadi ini kesimpulannya, istighfar dan Ramadan itu sama-sama amalan atau sesuatu yang dapat mendatangkan ampunan, solusi, rizki, dan rahmat. Tentang rahmat ini tadi istighfar penjelasannya ada dalam surat Nuh ayat 10-12 ya. Rahmatnya itu hujan turun, tambah harta, tambah anak, kemudian perkebunan, kemudian sungai-sungainya mengalir. Nah, rahmat dalam Ramadan itu ya banyak sekali. Makanya Ramadan dikatakan sebagai bulan rahmat, juga bulan ampunan. Jadi istighfar dan Ramadan itu bisa dibilang dua titik yang punya hubungan erat. Kemudian titik yang ketiganya adalah ini, Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Hadis Bukhari Muslim ya. Nah, mari kita lihat amalan apa yang direkomendasikan oleh Nabi terkait dengan Lailatul Qadar. Suatu hari Siti Aisyah, istri Rasulullah, bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyul lailatul qadri ma aqulu fiha." Ini kata istrinya begini, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, seandainya aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, maka apa yang harus saya baca?" Kemudian Rasulullah berkata, "Kuli, katakanlah hai Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini doanya ini. Ya Allah, engkau pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Atau kalau pengen menggunakan jamak juga boleh ya. Fa'fu anna artinya maafkanlah kami. Jadi kalau dimaksudkan si pendoa tadi untuk dirinya, untuk istri, keluarganya, orang tua, bisa menggunakan fa'fu anna. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan ini 3 kali ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah amalan yang direkomendasikan oleh Rasulullah ketika menghadapi Lailatul Qadar. Jadi mohon dicatat, saat Lailatul Qadar, saat 10 malam terakhir, amalan yang direkomendasikan untuk menjaring Lailatul Qadar itu ternyata bukan bacaan tahlil, bukan bacaan tasbih, bukan bacaan tahmid, bahkan bukan bacaan Al-Quran. Meskipun Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran, tapi rekomendasinya adalah membaca istighfar. Jadi doa ini adalah minta ampunan, minta maaf. Ini jenis istighfar. Karena istighfar ini banyak macamnya. Salah satunya ini, redaksi yang seperti ini. Dan istighfar dan redaksi seperti ini, inilah yang direkomendasikan oleh Rasul saat Lailatul Qadar. Begitu. Nah, coba kita pahami ini, bahwa Allah menciptakan dalam 1 tahun ada 12 bulan.
Dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang paling diistimewakan, yaitu bulan Ramadan. Ramadan ada 30 hari atau 29. Di hari-hari Ramadan itu ada hari-hari yang lebih diistimewakan, yaitu 10 hari terakhir. Dan di 10 hari terakhir ada malam-malam yang sangat diistimewakan. Ada malam ya, satu malam ya, bukan malam-malam. Ada satu malam yang diistimewakan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi artinya malam Qadar itu adalah waktu pilihan dari pilihan-pilihan. Tidak ada lagi waktu yang lebih istimewa dari ini, karena ini adalah waktu pilihan di antara yang sudah terpilih. Nah, ternyata di waktu pilihan itu, amal pilihannya adalah istighfar. Maka dapat disimpulkan, Lailatul Qadar itu adalah malam istighfar. Kalau dulu ya, Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Tapi untuk saat sekarang, artinya untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi, malam Qadar itu artinya malam istighfar. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kita tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, maka rekomendasinya adalah membaca istighfar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah. Jadi perbanyaklah istighfar. Pertanyaannya, sudahkah saat kita beribadah di malam-malam 10 terakhir, sudahkah kita memperbanyak istighfar? Jawabannya sepertinya belum. Saya mengatakan begini karena dulu-dulu sebelum pandemi ya, kalau saya ikut iktikaf di sebuah masjid, itu biasanya malam-malam 10 terakhir itu orang banyaknya membaca Al-Quran. Bisa dibilang hampir tidak ada orang yang ramai-ramai membaca istighfar seperti itu. Memang baca Quran di 10 malam terakhir itu baik. Tapi ketahuilah bahwa saran Nabi saat menghadapi Lailatul Qadar itu adalah istighfar. Maka jalan tengahnya adalah kalau misalkan kita punya target menghatamkan Al-Quran atau sudah cinta kepada Al-Quran, itu teruskan saja boleh membaca Al-Quran asal. Katakanlah setiap halaman kita selingi dengan istighfar tadi. 10 kali atau 20 kali ya. Kemudian habis lagi satu halaman, diseling lagi istighfar. Kemudian ada sholat misalkan, baik sholat taraweh, tahajud atau sholat mutlak lainnya, bisa diselingi membaca istighfar. Jadi istighfar harus diperbanyak saat malam Qadar itu. Jadi jangan salah bidik. Ini yang dimaksud dengan membidik segitiga ya. Jangan salah bidik. Kita pastikan optimalkan membaca istighfar saat Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah redaksi istighfarnya yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Jadi inilah segitiganya yang sudah komplit ya. Lailatul Qadar adalah malam istighfar untuk mendapatkan ampunan. Kemudian istighfar sendiri juga adalah permintaan ampunan. Kemudian Ramadan juga fadilahnya mendatangkan ampunan. Maka 3 poin ini membentuk satu sama lain terkait dan kita namakan sebagai segitiga istighfar. Dan inilah yang perlu kita bidik ya, 3-tiganya agar mendapatkan ampunan secara optimal. Dan ini yang paling penting sesungguhnya.
Bapak Ibu peserta kajian online yang berbahagia, nanti di Yaumul Qiyamah ada saat yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ada yang mengistilahkan Yaumul Wazn, hari penimbangan. Dan saat amal kita ditimbang itu, maka pasal yang berlaku adalah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 7. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi izatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, tempatnya adalah surga yang memuaskan. Nah, untuk menjadikan kebaikan kita itu lebih berat, maka ada 3 pilihan yang bisa kita tempuh. Ada 3 pilihan. Pertama, menambah amal baik. Jadi kalau misalkan saat ini amal baik kita katakanlah 100 kuintal, maka kalau ditambah 5 kuintal berarti nambah berat 5 ya, jadi 105. Atau amal baiknya tetap, tapi dosanya dikurangi. Jadi katakanlah dosanya yang semula 100 ya, jadi sama-sama 100, dikurangi 5, jadi menjadi 95. Maka kemudian amal baiknya akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, pilihan yang ketiga ya, adalah menambah amal baik sekaligus mengurangi dosa. Coba bayangkan. Ini pilihan ketiga ini yang harus menjadi pilihan kita. Jadi amal baiknya ditambah sekaligus dosanya dikurangi. Maka totalnya kebaikannya akan semakin berat. Mudah-mudahan kita pilih yang ketiga ini. Nah, kesimpulannya bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebenarnya malam-malam yang harus kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah, untuk minta ampunan kepada Allah. Ingat bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi ya, itu 1:72.000. Artinya membaca istighfar sekali di malam Qadar itu sama dengan membaca 72.000 kali di hari lain. Dari mana angka 72.000? Dari Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Bahwa malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau bicara malam itu artinya hanya 10 jam ya. Lailatul Qadar itu malam itu ya, itu artinya 10 jam dari mulai maghrib sampai hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh. Jadi persamaan matematikanya adalah 10 jam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita hitung itu perbandingannya 1 jam dibanding 72.000. Kembali kepada ini pelipat gandaannya. Kalau istighfar sekali, maka sama dengan istighfar 72.000 kali. Dan ingat hadis pertama riwayat Ahmad, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, dan seterusnya ya, bahwa kalau memperbanyak istighfar itu Allah akan menghilangkan kesedihan kita, memberikan solusi dan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Itu syaratnya memperbanyak istighfar. Nah, di malam Qadar ini tentu saja kita mudah memperbanyak istighfar, karena 1 istighfar saja sebanding dengan 72.000 istighfar. Maka alangkah ruginya kalau di malam Qadar ini kita tidak optimalkan dengan membaca istighfar. Karena istighfar ini fadilahnya luar biasa. Istighfar ini setara dengan Ramadan. Istighfar ini mendatangkan solusi, rahmat, ampunan, rizki. Dan kelak insya Allah timbangannya menjadi berat.
Dan segitiga istighfar itu adalah langkah untuk menambah amal baik sekaligus mengurangi dosa. Jadi inilah yang harus kita optimalkan saat ini. Sekali lagi, segitiga istighfar itu, baik istighfar maupun Ramadan maupun Lailatul Qadar adalah 3 hal yang dapat menambah amal baik sekaligus mengurangi dosa. Sehingga pada saat yaumul hisab nanti, maka amal baik kita akan semakin berat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita optimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.